Cah, kalau kata pepatah tuh tak kenal maka tak sayang. Bener banget tuh. Jadi untuk bintang tamu kita dipersilakan untuk mengenalkan dirinya. Halo semua, nama aku Gadiza Balkis Parmaliana dari kelas 10E6. Halo Diza. Hai Gadiza. Jadi di sini aku bakalan nyeritain kisah cyberbullying yang dialami oleh seseorang dan kisahnya ini dia unggah di akun Twitternya. Nah, dia ini ngunggah cerita ini tuh kayak ngebales suatu batch gitu. Jadi kayak ada yang nanya nih, kalian pernah dibully nggak? Nah, baru deh dia ngejawab cerita dia itu. Nih guys, jadi sebelum kami menceritakannya, Akan tetapi cerita ini tuh sudah terjadi beberapa tahun silam, mungkin sekitar tahun 2015-an. cukup lama ya untuk akan mengungkapkan. Iya. Langsung aja dimulai ya ceritanya. Iya. Jadi kronologisnya itu pada saat SMP kita anggap saja namanya Kak Dinda. Jadi Kak Dinda ini punya sahabat perempuan namanya Kak Aura. Mereka duduk bersama di satu kelas pada kelas 7 SMP dan mereka sudah menjadi sahabat dari kelas 7. Lalu pas kelas 8-nya mereka tuh pisah kelas. Mereka nggak satu kelas lagi, nggak kayak kelas 7. Berarti kelas 7-nya sama, kelas 8-nya pisah. Tapi mereka walaupun pisah kelas, mereka tetap sama-sama, masih tetap kontak-kontakan walaupun beda kelas. Lalu pas kelas 8 ini, Kak Aura, temannya Kak Dinda tadi, itu deket sama satu cowok. Kita anggap aja namanya Bang Bayu. Jadi dia deket sama Bang Bayu dan pastinya dong Kak Aura itu cerita-cerita ke Kak Dinda tentang Bang Bayu ini. Gimana kalau misalkan kita kan pasti juga Kayak bestie gitu ya, saling sharing kan tentang percintaannya. Ya mereka tuh deket banget. Sampai mungkin tuh orang-orang kira mereka tuh pacaran, tapi mereka tuh cuma temen deket doang. HTS. Ya bener banget. Jadi Zaman-zaman ya. temen doang. Terus ya udah deh, mereka deket sampai kelas 9. Nah, kelas 9 ini mereka tetap satu kelas, Bang Bayu dan Kak Aura, tetapi Kak Dinda tetap pisah kelas dengan Kak Aura dan Bang Bayu tadi. Nah, kelas 9 ini sudah agak lama hubungan mereka tuh udah mulai renggang. Dikarenakan kalian tahu sendiri kan kelas 9 itu gimana sih sibuknya. Mempersiapkan intek SMA juga Jadi hubungan mereka mulai renggang. Tapi mereka tetap temenan dong, karena kan satu kelas nggak mungkin harus langsung kontak-kontakan gitu nggak ya. mungkin kan. Jadi teman biasa aja, nggak sedekat dulu. Nah setelah itu Bang Bayu ini deket nih sama adik kelas dan pacaran sama adik kelas itu. ini kayak lagi celah. Ya. Sama satu geng di kelas 9 itu. Gengnya ini ya famous, terkenal, berkuasa, kayak berpower lah gitu. Deket lah adik kelas ini. Kita anggap aja nama adik kelas ini Wawa kali ya. Oke, jadi Wawa ini deket lah sama geng-geng itu. Kan Wawa ini kan notabene kan pacaran nih sama Bayu. Ya betul. Sedangkan Bayu itu kan satu kelas sama Aura dan masih deket karena teman, walaupun nggak sedekat dulu tapi masih deket kan. Karena teman kelas. Nah iya, karena teman kelas juga kan. Jadi Wawa ini kayak cemburu gitu sama Aura karena masih deket sama Bayu. Itu Jealous awalnya gitu tuh sih. karena mereka kayak masih sering kontek-kontekan di WhatsApp atau karena
ngobrol di satu kelas nih? Karena mungkin karena ada kerja sama juga mungkin di satu kelas kan, karena pasti kan kalau Kerja satu kelas kelompok. kan iya Pasti bakal ada komunikasi. Iya, Iya, benar iya. banget. Pasti komunikasi. Mungkin Wawa ini kayak cemburu gitu kan sama Aura. Dan juga mungkin karena Aura ini pernah deket sama Bayu, jadi dia kayak makin menjadi nih cemburunya. Jelas, Makin jaga-jaga ya sih ini nanti direbut lagi nih cowok iya. gua. Padahal kan nggak pernah pacaran juga kan Iya. si Aura itu. Nah, apalagi dia tuh kan adik kelas dan pacaran sama bang kelas, pasti kayak aduh cemburu banget nih gitu kan. Abang kelas gue mau Aduh. diambil. Iya ya. Lalu Wawa ini kan deket sama geng itu, pasti dia cerita dong ke seharian dia apa gimana tentang Bayu itu juga pasti cerita. Iya. Terus yaudah deh. Nah ternyata geng yang famous tadi itu temennya Dinda sama Aura pas kelas 7. Berarti mereka itu dulu Dinda sama Aura dengan geng ini satu kelas gitu Iya, ya? satu kelas dulu pas kelas 7. Kayak mereka tuh ya baik-baik aja, kayak gimana teman kelas pada umumnya. Apalagi kan kelas 7 kan Iya. masih transisi dari Iya. SD ke Walaupun SMP beda kan. kan pasti Ada komunikasi juga. lah. Mereka baik-baik aja, adem-ayem aja pas kelas 7 itu. Nah, tapi semenjak Wawa masuk ke geng itu, jadi disinilah dimulainya. Jadi pas malam takbiran, pas udah mau lebaran, kan kalian tahu sendiri kan, pas malam takbiran itu pasti semua orang pada maaf-maafan nih ke grup ini, grup Kayak ini, mohon grup maaf lahir dan ini. batin. Iya. Senang-senang nih, aduh besok Iya. lebaran. Atau kan kalau sedih pun terharu kan, aduh Benar. besok Harusnya lebaran. dapat lebaran nih tahun ini Beda kelas sih dia kalau gitu lebaran, kan ya. Iya betul banget. Yang harusnya kayak gitu di grup kelas 7, tiba-tiba geng ini tuh ternyata udah ngerencanain rencana buat ngebully Aura. Wah banget bro, gile. Berat, gara-gara Wawa tadi cerita tentang Bayu dan Aura itu tadi, jadinya geng itu kayak entah Wawa yang salah atau geng itu yang terprovokasi atau gimana, kurang tahu juga ya. Atau mungkin Wawa tuh cuma cerita aja, tapi geng ini kayak merasa Itu panas. Iya itu panas. Panas. Kayak, kalau kata orang Jawa itu kayak getean banget Oh, sih. bener. Masih deket-deket. Getean, Caranya si getean. Wawa. Kayak dibully di WA, apalagi masih diliatin sama teman-teman kelas 7 mereka kayak malu banget dan sakit hati banget kan pasti. Yang harusnya mereka senang-senang pas malam takbiran itu malah dibully dengan kata-kata yang kayak ya mungkin gak pantas lah untuk diucapkan sebagai manusia gitu. Mungkin Iya, kalian sama bisa gitu ya. memberikan ilustrasinya. Oke, ilustrasinya itu udah kami letak di sini ya guys. Bagi teman-teman yang penasaran dan nggak perlu dicontoh banget nih Iya, itu tuh katanya kasar banget untuk anak SMP yang Gak kuat lagi ngelihat kata-kata kayak gitu dilontarkan ke dia kan, jadi dia akhirnya memutuskan untuk keluar dari grup itu karena udah nggak sanggup lagi untuk ngelihat itu lagi. Tapi Dinda ini masih kuat, masih mau untuk ngakhirin ini, masih mau untuk minta maaf gitu. Udah kayak menengahi gitu. iya udah kayak udah dong guys, jangan kayak gitu lagi, jahat walaupun bukan banget. dia nggak sih yang salah. Iya kan, tapi kan sebagai bestie gitu kan pasti kayak ngelihat ada rasa empati gitu teman nggak sih? kita kayak gitu pasti sakit hati juga kan. Jadi dia udah berusaha untuk kayak gitu, dia udah mau ngetik maaf, tapi ada satu orang di grup itu malah ngetik kayak gini, guys jangan lupa di sini masih ada babunya tuh. Wow. Kata-kata babunya itu yang bikin sakit hati Iya, ya. sakit hati banget. Pasti itu ditujuin buat si Dinda, karena ya siapa lagi kan? sama Ya. kawan yang di sana. Berat, udah kayak gitu kayak Dinda itu udah gak kuat lagi. Jadi akhirnya dia memutusin untuk nyari bantuan sama teman kelas dia, teman yang dia anggap baik, mungkin bahasanya alim kali ya. Paling pendiam, alim Iya. mungkin. Yang biasanya minta tolong. Minta bantuan ke dia untuk ya nengahin ini, bantulah dianya untuk gak digituin lagi. Iya betul. Terus dia minta bantuan nih sama kayak gitu, sama teman alim tadi. Dia minta bantuan, terus jawaban si alim tadi itu nggak sesuai dengan harapan dia. Jadi dijawabnya, maaf ya Dinda, aku nggak bisa bantu kamu, soalnya aku takut nanti mereka malah musuhin aku juga. Wow, itu kayak saking berpengaruh besarnya si geng itu, jadi semuanya kayak takut dimusuhin gak sih Iya, kalau padahal misalnya dekat dengan musuh? Iya, padahal kan yang alim itu kan nggak ada sangkut pautnya sama sekali sama Benar. masalah itu. Saking berpowernya mereka jadi ngehasut orang untuk nggak nemenin Dinda dan Aura. Untuk nggak ngebantu nggak sih? Iya, kayak lo dikit gue aja gitulah bahasanya. Ya,
kalian mau kayak Dinda sama Aura kan pasti kan nggak mau juga gitu. Nah jadi pasti diancam gak sih? mau nggak mau juga ngikutnya pasti si game itu kan. Karena dia kan Jadi famous, berpower, Iya. kayak Nisa bilang. apa nggak ada Dinda yang terbully gitu kan. Sendirian lagi di grup. Iya. Jadi sedih banget dong pasti kayak teman yang dia harapin bisa bantu dia dan sahabat dia malah jadi kayak gitu juga gara-gara si geng itu tadi. Terus ya udah akhirnya kan dapat ketikan jahat kayak gitu dari grup. Malam takbiran itu dia pasti nangis banget, yang harusnya dia senang-senang dia malah nangis gara-gara dapat ketikan itu dari grup yang kayak ya pasti sedih banget lah, gimana lah kalian kalau misalkan dapat kata-kata yang kayak gitu. Dan ya sampai sekarang mereka tuh masih belum ada niat baik untuk minta maaf ke Kak Dinda dan Kak Aura tadi. Sampai sekarang loh, dari beberapa tahun silam mereka nggak berasa Dari bersalah. 2015 sampai 2023. Ngelihatnya ini tuh masalah SMP yang kecil yang biasa aja. Cintaan monyet Tapi mungkin ya. nggak biasa Nggak sama sekecil sekali, itu. nggak sekecil itu masalahnya. Soalnya kan dampaknya juga besar nih. Membuat dia ya kalau keinget aduh nggak pengen lagi nih ngalamin itu gitu. Tapi sekarang Kak Dinda dan Kak Aura masih tetap dekat, masih satu kota, dan mereka udah nggak ngebahas itu lagi sih kalau misalkan mereka temenan atau lagi main gitu. Oke. Untungnya Kak Dinda sama Kak Aura ini bukan tipe orang dendaman gitu gak sih?